Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi, dan juga PC sudah ada di sini yang berwarna penembakan putih lah, putih dan juga ada RGB seperti yang ada di sini. Dan di sini untuk penampakan PC-nya dan juga di sini part-partnya semua ada di sini, ada beberapa part. Ya karena semua itu di sini part-partnya baru semua, tidak ada yang second semuanya. Yang dimana saya itu menggunakan Core i5 Gen 11. Baru kali ini saya menggunakan Gen 11 11400F Core i5 yang ada di sini, dan juga GTX 1050 Ti yang ada di sini juga, yang termurah lah, yang mereknya Zotac single fan. Bisa dibilang 10 juta lebih sedikit lah kalau yang ini. Dan seperti itu harganya. Apakah rekomend dengan papat yang ada di sini? Kita akan lihat saja nanti pada saat saya mereviewnya. Sebelum selanjutnya untuk apa papanya di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Kita lanjutkan saja yang pertama. Saya menggunakan Core i5 ini ya 11400F yang ada di sini. Nih, dengan harga 2.320.000. Harganya sudah pada turun sih, karena sudah muncul generasi ke-12. Kalau yang Gen 12 dia itu harganya 2,7, kalau yang ini turun jadi 2.320.000. Yang ini ya, Core i5 Gen 11 11400F 6 core 12 thread kalau yang ini. Selanjutnya saya menggunakan Mobo ini MSI B560M Pro ya, bukan yang A Pro, dengan harga 1,3 juta kalau yang ini. Selanjutnya saya memakai ini untuk RAM-nya Tim Elite 2x8GB yang ada di sini ya, untuk ini dengan harga 900.000. Ini murah sih kalau sekarang ya, untuk harga RAM dia pada turun semua. Kecepatannya 2400 mAh saja kalau yang ini. Lumayan sih, baru dengan harga murah 900.000. Yang penting tidak ada RGB-nya lah, seperti yang ada di sini ya, tidak ada RGB-nya. Selanjutnya saya menggunakan ini VGA-nya Zotac GTX 1050 Ti yang dimana dengan harga cukup murah juga. Kalau yang ini pada turun semua harga VGA, tetapi turunnya belum sampai menyentuh ke harga retail ya. Kalau yang ini 3.250.000, kurang lebih seperti itu sih, harganya di pojok situ. Zotac single fan ya bagus sih kalau menurutku, yang penting itu baru 1 atau 2 tahun lah untuk garansinya ini. Selanjutnya saya menggunakan ini Junspo CR1000 Plus yang dimana dia itu dual fan untuk mendinginkan Core i5 Gen 11. Apakah mendinginkan atau tidak, Anda bisa lihat aja nanti habis ini untuk reviewnya. Dengan harga 300.000 kalau yang ini dual fan, hanya support sampai ke Gen 10 maupun 11 saja. Kalau yang Gen 12 itu tidak support untuk yang jenis punya ini ya. Kalau yang Gen 12 habis cenderung ke ID cooling sih untuk merek-mereknya yang sudah support Gen 12. Kalau yang ini cuma support Gen 10 sampai 11 saja maksimalnya lah. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD-nya, SSD PNY CS1030 yang lebih bagus daripada yang sebelumnya serinya. Kalau yang sebelum serinya itu serinya 31 sih, CS1031. Kalau yang ini 1030 yang lebih bagus dari segi kecepatannya, dengan harga kurang lebih sama lah, 570.000 kalau nggak salah harganya ada di sini ya, 256GB. Selanjutnya untuk tambahan saya memakai harddisk 1 tera yang dimana dia itu baru yang ada di sini ya, nggak kelihatan sih kalau dari segi kameranya sini ya. Saya kasih gambaran seperti ini, 1 tera baru yang ada di paling atas tersebut, dan juga standar harganya 600.000 untuk yang ini WD Blue-nya. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply Aerocool United Power 500W 80 plus yang dimana saya sudah memakai ini dari dulu sampai sekarang, sudah paling banyak sekali sih kalau yang ini ya, 50-an lah memakai ini. Paling rekomend dengan harga murah juga 440.000 kalau yang ini Aerocool-nya. Selanjutnya saya menggunakan casingnya ini, casing Cube Gaming Leeds yang dimana berwarna putih. Ada dua tipe sih, putih dan juga hitam, tapi saya memilih yang warna putih aja untuk yang ini supaya lebih menarik lah. Kalau yang hitam itu selera orang sih, ada yang suka putih maupun yang hitam. Tetapi kalau yang ini dia tuh ingin berwarna putih dan juga harganya 510.000. Berbeda daerah, berbeda harga untuk yang ini casingnya. Kalau bisa beli di daerah kalian lah. Kalau bisa membeli online dia tuh ongkirnya sangat tinggi sekali sih, yang dimana bisa sampai 100.000 lah up-to-nya lah. Jadi lebih baik membeli di daerah kalian, meskipun harganya naik sedikit gak masalah sih kalau buatku kalau yang ini. Dan juga tambahan saya memakai fan PC cooler FX120/3 yang dimana saya memakai 3, tapi 2 nya belum saya pasang sih ya. Seperti ini dia tuh ada 3 ya, tapi cuma baru 1 yang saya pasang di bagian belakang, atasnya belum saya pasang. Jadi habis ini paling saya pasang sih untuk yang ini ya. Jadi totalnya 3, di bagian depan dia tuh ada 3 fan free yang dimana dari segi casingnya. Kalau yang di bagian belakang 1, di bagian atas 2 untuk tambahan ini FX120/3 nya ini. Jadi totalnya 6 fans, depan 3, atas 2, 1 di bagian belakang. Dan semua sudah saya sebutkan dengan harga sekitar 10 jutaan, 10 juta lebih sedikit lah kalau yang ini. Rekomend atau tidak Anda bisa lihat aja habis ini untuk reviewnya. Dan kita lanjut saja untuk mereview PC-nya ini. Yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya ini bisa menggunakan SSD NVMe PNY, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk bootingnya.
Dan dia mendapatkan 13 detik terbilang cepat kalau yang ini, yang dimana standarnya NVMe tersebut di bawah 15 detik. Jadinya ini terbilang cepat ya. Kadang berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Selanjutnya di HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya SSD dan juga harddisknya. Yang pertama SSD-nya dulu, PNG tersebut dia tuh 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga node-nya dia tuh perfect, dan juga suhunya 35 derajat. Tapi ini ditambah dengan heatsink dari Mubo-nya MSI H560M Pro. Bisa dibilang dingin di bawah 40 derajat kalau yang ini. Selanjutnya dari segi harddisknya dia tuh 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga node-nya dia tuh perfect, dan juga suhunya 29 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Yang dimana saya menggunakan harddisk baru ya, bukan second. Selanjutnya di Crystal Diskmark untuk mengecek kecepatan PNG-nya, yang dimana untuk membacanya mendapatkan 2473 dan juga menulisnya 1295. Jika lo kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya, dia itu uploadnya 2100 per 1900. Kalau kita bandingkan dari segi membacanya, dia itu melebihi 300-an. Tetapi dari segi menulisnya, dia itu kurang dari segi 600-an lah. Tapi kalau menurutku ini nggak masalah sih, dengan harga murah, dia itu mendapatkan yang di atas 2000 untuk membacanya dan juga menulisnya di atas 1000. Selanjutnya di HP monitor yang dimana untuk mengetes suhunya, yang dimana saya menggunakan Johnspot CR1000 Plus yang dual fan. Untuk minimalnya mendapatkan 34 derajat terbilang dingin kalau yang ini, dan juga maksimalnya 64 derajat. Untuk suhu minimalnya saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja mendapatkan 34 derajat. Dan juga maksimalnya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut, maksimal di 64 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Terbilang rekomen untuk CPU coolernya. Selanjutnya di Geekbench R15 untuk OpenGL mendapatkan 161 fps yang dimana menggunakan GTX 1050 Ti dan juga CPU-nya 1274 CPU. Selanjutnya di GTA 5 1080p settingan very high dan ratanya mendapatkan 85 fps, masih di atas 60 fps kalau yang ini, sangat lancar juga di rata kanan untuk game GTA 5. Selanjutnya di PES 2021 1080p settingan high dan ratanya mendapatkan 60 fps. Emang ini saya limit di 60 fps meskipun bisa lebih dari ini, tetapi saya belum mengatur di settingannya sih, jadi ya nggak masalah di 60 fps untuk yang ini. Selanjutnya di PUBG Steam 1080p settingan high, dia ratanya mendapatkan 87 fps, masih di atas 60 fps juga kalau yang ini di settingan high, masih sangat nyaman. Selanjutnya di Apex Legends 1080p settingan high, dia ratanya mendapatkan 75 fps, masih di atas 60 juga kalau yang ini, masih terbilang lancar. Selanjutnya di Dota 2 1080p settingan high, dia ratanya mendapatkan 116 fps, masih di atas 100 kalau yang ini karena gamenya ini terbilang enteng jika dibandingkan dengan game-game yang sama seperti yang ini. Yang terakhir dari segi Resident Evil 6 1080p settingan high, dia ratanya mendapatkan 74 fps, masih di atas 60 fps kalau yang ini. Kalau 1050 ya dia itu pasti di 60 fps-an lah, karena gamenya ini lebih cenderung ke VGA-nya. Intinya seperti itu. Yang terakhir dari segi dayanya, yang dimana untuk minimalnya tidak apa-apa di desktop mendapatkan 66 watt, terbilang cukup tinggi kalau yang ini di atas 60 lah, karena standarnya tersebut di atas 50-an. Mungkin bisa jadi gara-gara banyak RGB-nya seperti contoh yang ini ya, PC-nya, dan juga maksimalnya di 192 watt. Yang dimana ini saya tes di gaming Resident Evil 6 1080p settingan high, dia tuh maksimal di 192 watt, cuma menyentuh satu kali aja. Tetapi rata-ratanya di 170-an, 180-an lah. Dan kesimpulannya, dengan harga 10 jutaan atau 10 juta lebih sedikit lah, rekomen atau tidak untuk saat ini terbilang rekomen. Yang dimana partnya tersebut yang ini, dia tuh pas lah untuk jangka panjang, 3-4 tahun ke depan masih sangat sanggup kalau yang ini. Yang dimana beberapa part seperti contoh yang ini, dia tuh sudah sangat cukup sih, seperti contoh Bobonya B560, untuk seri B, dan juga RAM-nya 16GB sudah sangat cukup. Dari segi SSD dan juga harddisknya sudah sangat tinggi sih. Meskipun bisa ditambah lagi untuk kedepannya, dan juga CPU coolernya Johnspot ini dia itu juga sangat bagus dan gak usah diganti lagi, serta dari segi VGA-nya bisa di-upgrade untuk kedepannya. Seperti contoh 1650 Super untuk maksimalnya. Kalau ingin lebih silahkan ganti aja power supply-nya juga. Tapi untuk saat ini 1 tahun 2 tahun yang masih gak masalah untuk yang ini. Ini yang seperti itu, dan juga semua listnya ada di sini, dan juga semua harga-harganya ada di sini semua. Yang dimana ini dia tuh harganya di tanggal 28 Januari, bukan di bulan Februari. Jadi kalau saat ini sih bisa dibilang ada beberapa part yang harganya turun, seperti contoh prosesornya, VGA-nya, dan juga beberapa part yang lainnya. Intinya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video Rakit PC dan MT Gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share teman-teman kalian yang ingin Rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.